Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-33. Gajah Mada terheran-heran melihat Adityarman berperilaku seperti orang yang ketakutan dan mendadak menjauhi benda sekepal tangan yang mulai menyala itu. Gajah Mada amat heran karena Adityarman menutupi telinganya. Namun Gajah Mada segera memperoleh jawabnya sejenak kemudian. Sebuah ledakan yang amat keras, amat sangat keras, dan seumur-umur Gajah Mada belum pernah mendengar suara sekeras itu, menyebabkan Gajah Mada terlonjak kaget dan terjengkang. Gila, desis Gajah Mada. Adityarman tersenyum dan membantu Gajah Mada bangkit. Asap ledakan yang menyapu wajahnya menyebabkan Gajah Mada makin mengerutkan kening. Bau yang singgah di hidungnya adalah bau yang belum pernah diketahuinya. Ditatar, kata Adityarman. Benda ini tidak lebih dari sebuah mainan. Namun suara ledakannya membuat barisan kuda berlarian tunggang langgang menyelamatkan diri. Gajah Mada memperhatikan benda aneh itu dengan penuh perhatian. Boleh minta satu? Tanya Gajah Mada. Silakan. Gajah Mada memperhatikan benda yang disebut peledak itu dengan kening yang berkerut. Menjadi pertanda ia berpikir sangat keras, membayangkan bagaimana kira-kira cara membuat benda yang ledakannya mampu menyebabkan telinga mendadak menjadi tuli itu. Gajah Mada membayangkan apa jadinya kalau benda itu dibuat dengan ukuran jauh lebih besar, sebesar perut misalnya. Hari demi hari pun berlalu. Adityarman yang masih betah berada di Majapahit akhirnya tahu beberapa peristiwa penting yang luar biasa dan tengah dihadapi Majapahit. Gajah Mada sama sekali tak menutupi persoalan yang tengah dihadapi Majapahit terkait apa yang sedang dipersiapkan Keta dan Sadeng. Bahkan Gajah Mada juga tak keberatan menceritakan kemalingan yang dialami Majapahit sehubungan dengan telah dijebolnya gedung perbendaharaan pusaka istana, yang menyebabkan beberapa benda penting lenyap dari gedung itu. Ada kesedihan dan ada kebahagiaan yang dirasakan secara bersama-sama. Itulah yang dirasakan Rahi Sundelok. Sedihnya adalah ketika harus melambaikan tangan kepada kakeknya yang keberadaannya tak ubahnya orang tua kandungnya. Setelah menjadi seorang istri, Rahi Sundelok memutuskan akan mengikuti perjalanan panjang yang akan ditempuh suaminya. Perjalanan panjang mencari benda pusaka istana Majapahit yang hilang dari gedung pusaka dicuri orang. Namun kesedihan itu mungkin hanya sekilas karena memiliki suami dan menempuh perjalanan dengannya merupakan perjalanan wisata yang sungguh menyenangkan. Hari-hari bersama suami yang dicintai sungguh menjadi hari-hari yang menyenangkan. Setidaknya telah beberapa hari Gajah Enggon meninggalkan pelabuhan Ujung Galuh untuk sebuah pekerjaan yang tak masuk akal, melacak jejak turunnya hujan. Walau tak masuk akal, itulah petunjuk yang telah diterimanya dari sosok orang yang bukan sembarangan. Orang yang karena kematangan jiwanya berubah menjadi wasito, weruh sak durunge winara. Dialah biksuni yang paling dihormati di Majapahit, Ibu Suri Dyah Gayatri. Apalagi petunjuk aneh itu juga ditekankan oleh Kiai Agal, mertuanya yang terbukti tak kalah aneh karena bisa mengetahui banyak hal. Di sebuah tempat bernama Tretes, tak jauh dari kota kecil Pasuruan, di ketinggian sebuah bukit, Gajah Enggon memperhatikan keadaan di sekitarnya. Senopati Gajah Enggon
memandang langit timur dan barat, juga ke arah selatan, tetapi yang dicari tak tampak wujudnya. Langit bersih sekali, kata Gajah Enggon dalam hati. Sedikit di arah bawah, di dekat sebuah sungai kecil dengan air yang mengalir jernih, Rahi Sunelo sedang sibuk mencuci pakaiannya, juga pakaian suaminya. Di dekatnya 2 ekor kuda sedang merumput. Seekor berwarna gelap adalah kuda milik Senopati Gajah Enggon, dan seekor lagi milik Rahi Sunelo sebagai hadiah yang ia terima dari sahabat kental kakeknya, Kyai Medang Dangdi. Di dekat kuda-kuda itu, perapian sedang menyala melahap kayu-kayu kering yang dikumpulkan oleh Senopati Gajah Enggon. Gajah Enggon sungguh merasa beruntung, karena jika perjalanan itu ditempuh hanya dengan prada basuh, ia akan sangat menderita karena hanya bisa makan ala kadarnya. Sedangkan Rahi Sunelo, meski dengan bumbu sekedarnya, semua makanan yang terlahir dari keperigelan tangannya terasa enak dan mengenyangkan perut. Untuk perjalanan itu, Rahi Sunelo telah menyiapkan bekal yang tak akan habis dimakan sebulan lamanya, termasuk bumbu-bumbu, terasi, dan cabai misalnya. Rahi Sunelo menjejali kantung kain yang digantungkan di pelana kuda dengan 2 benda penting itu, termasuk bawang merah dan bawang putih, jenis bumbu yang sangat dibutuhkan ketika membuat sambal. Bagaimana Kakang? Rahi Sunelo menyambut suaminya yang telah turun dari ketinggian bukit. Langit bersih sekali, jawab Gajah Enggon sambil tidak menolak ketika istrinya menyuapinya. Aku makan sendiri, jangan perlakuan aku seperti bayi. Sunelo menyerahkan nasi di atas sobekan daun pisang itu ke tangan suaminya. Kalau begitu suapin aku, kata Rahi Sunelo. Gajah Enggon tertawa mendengar permintaan itu, mengingatkan ketika pertama kali ia menerima permintaan itu. Hal itu terjadi beberapa hari yang lalu. Permintaan itu diabaikan, tidak dituruti. Hal yang menyebabkan istrinya ngambek, tidak mau makan. Sebagai Gajah Enggon atau Senopati dan sebagai seorang prajurit, Gajah Enggon merasa aneh menghadapi permintaan itu. Namun sebagai suami, apalagi temanten baru, Gajah Enggon harus menuruti permintaan Rahi Sunelo itu. Kalau tidak, istrinya akan mogok, tak mau makan. Gajah Enggon menyuapi istrinya sesuap dan akan disusul dengan sesuap lagi. Tetapi sesuatu menyentuh gendang telinganya, menyebabkan Gajah Enggon bangkit berdiri dan mengarahkan pandangan matanya mencari dari mana arah datangnya suara itu. Ada apa Kakang? Tanya Rahi Sunelo. Dengar, balas suaminya. Kuda-kuda. Gajah Enggon mengangguk. Tepat Gajah Enggon dan istrinya beristirahat setelah perjalanan berputar-putar bagi tanpa arah yang ditempuhnya. Berada di lereng bukit, tetapi lebih ke bawah lagi terdapat sebuah jalan besar yang menghubungkan kota Singosari dengan pelabuhan Ujung Galuh. Dari ketinggian tempatnya, Gajah Enggon melihat rombongan orang berkuda terdiri lebih dari 10 orang yang masing-masing menggantungkan senjata di pinggangnya. Orang-orang itu berwajah seram, padahal beberapa waktu sebelumnya Gajah Enggon juga mempergoki pemandangan serupa. Jika rombongan berkuda pertama sudah cukup membuat Gajah Enggon merasa heran, orang-orang berkuda yang terlihat di ujung jalan mengundang penasarannya. Siapa sebenarnya mereka Kakang? Tanya Rahi Sunelo kepada suaminya. Gajah Enggon tidak menjawab pertanyaan itu meski mendengarnya, maka terpaksa Rahi Sunelo menarik lengannya. Pertanyaanmu adalah pertanyaanku yang tadi aku lontarkan. Artinya Gajah Enggon sama tidak tahunya. Namun sejenak setelah berpikir, Gajah Enggon merasa menemukan jawaban yang sedang dibutuhkan itu. Raut wajah suaminya berubah, terbaca oleh Rahi Sunelo yang segera tertular ikut penasaran. Bagaimana? Aku tahu kemana mereka akan pergi. Jawabnya. Kemana? Tanya Rahi Sunelo. Orang-orang itu bersenjata yang tampaknya tidak berasal dari Singosari. Mungkin mereka para penjahat yang menerima undangan dari Keta. Jawaban itu menyebabkan Rahi Sunelo termangu.
Meski hanya perempuan yang berasal dari pesisir, Rahi Sunilok memiliki otak yang cukup encer dan mampu menebak kemana arah pendapat suaminya. Keta dan Sadeng menghimpun kekuatan besar-besaran dengan tidak cukup hanya menggembleng prajurit. Keta dan Sadeng merasa perlu mengundang para penjahat untuk ikut campur. Hanya istrinya, Senopati Gajah Enggon mengangguk. Janji apa yang diberikan oleh penguasa Keta dan Sadeng sampai-sampai para penjahat mau bergabung? Kau bisa membayangkan janji apa yang akan diterima penjariku jika berhasil menangkan perang melawan Majapahit? Rahi Sunelok menggeleng. Kekuasaan. Jawaban itu memaksa Rahi Sunelok terperanjat. Kekuasaan? Ulangnya. Ya, jawab Senopati Gajah Enggon tegas. Misalnya diberi wilayah kekuasaan atas suatu daerah, Gajah Enggon mengangguk. Akan jadi apa negeri ini nantinya, Kakang? Itulah, jawab suaminya. Sepak terjang Mapanji Keta dan Adipati Sadeng harus dihentikan. Aku dan Pradebasu sepakat akan mengambil arah ke sana sambil melacak jejak hilangnya Payung dan Cina Grising Lobeng Luih Laka. Aku tidak tahu apakah rencana akan sesuai dengan kenyataan. Rombongan orang berkuda yang telah melintas di arah bawah itu bergerak makin lama makin jauh ke utara. Menurut dugaan Gajah Enggon, nantinya mereka akan tiba di pesisir entah di mana, tetapi tak mungkin di ujung Galuh. Pasti lebih ke timur lagi untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu yang telah menunggu. Senopati Gajah Enggon melanjutkan makannya, sementara istrinya lupa dengan permintaan disuapinya. Sebaiknya kita melanjutkan perjalanan lagi, kata Gajah Enggon. Ya, jawab Rahi Sunelok. Kita bahkan harus bergegas. Kenapa? Tanya Gajah Enggon. Di selatan mendung tebal. Gajah Enggon terkejut. Hah? Mana? Benar apa yang dikatakan Rahi Sunelok. Di arah selatan, kemana tangan wanita itu mengarah telunjuknya, tampak mendung yang lumayan tebal. Mendung yang membentuk diri dengan bergegas itu dengan segera mengundang kecurigaan Senopati Gajah Enggon. Dengan tergesa-gesa, Gajah Enggon melompat ke atas punggung kudanya, disusul oleh Rahi Sunelok yang tak kalah cekatan dalam berkuda. Ketika berangkat meninggalkan ujung Galuh, Gajah Enggon sempat merasa cemas yang segera berubah menjadi takjub. Melihat kemampuan Rahi Sunelok dalam berkuda ternyata tidak mengecewakan. Bahkan sama gesit dan tangkasnya dengan kemampuan prajurit berkuda Majapahit dari Kesatuan Bayangkara sekalipun. Bagi diburu waktu, pasangan suami istri itu beradu balap membelah angin, beradu cepat memburu mendung yang akan mengundang turunnya hujan. Jika terlambat akan makin sulit untuk bisa menemukan jejak dua benda pusaka yang dicari. Kuda milik Gajah Enggon adalah kuda yang kekar, tegar dan sangat gemar diajak membalap. Apalagi kuda itu masih berusia muda dan sedang amat gagahnya. Maka bagi anak panah lepas dari busur, kuda itu melesat cepat membelah angin. Namun soal ketangkasan berkuda, Gajah Enggon tak habis mengerti terhadap istrinya yang mampu mengimbangi apapun yang dilakukannya. Kuda tunggangan istrinya pun tak kalah gagah. Kuda yang meski berukuran sedikit lebih kecil dari kuda miliknya, mampu mengayuh udara tak kalah cepat. Jika Gajah Enggon berkuda dengan tak bersuara dan mata lurus memandang ke depan, Rahi Sunelok yang pemalu berubah menjadi riuh sekali. Teriakan-teriakannya membungkam para burung yang ia lewati. Di arah selatan, mendung telah membentuk. Gajah Enggon mampu menandai ketidakwajaran mendung itu dengan jelas karena di belakangnya langit benar-benar amat bersih. Demikian pula dengan langit di sebelah barat dan timur. Takut kehilangan jejak dan karena tidak perlu mencemaskan istrinya dalam mengimbangi gerakannya, Gajah Enggon makin keras dalam menepuk pantat kudanya. Setelah melewati tepian hutan, akhirnya mereka melintas Bulak Panjang. Di jalanan yang lapang, kuda-kuda pilihan itu berderap kian kencang dan menggila. Gajah Enggon terus berpacu dengan gelisah karena merasa kekurangan waktu. Rahi Sunelok mengimbangi dengan tangkas sambil mulutnya tetap berteriak-teriak mengajak kudanya berbicara.
Bulak yang dilewati itu bukanlah bulak panjang. Gajah Enggon yang telah beberapa kali melewati tempat itu tahu mereka akan memasuki sebuah perkampungan sama panjangnya, lalu kembali menerobos hutan. Dulu jalanan di tempat itu sulit dilewati sehingga perjalanan tidak mungkin ditempuh dengan cepat. Tetapi Majapahit menyempurnakan jalan itu menjadi lebar dan padat sehingga orang yang tergesa-gesa atau ketakutan karena merasa dikejar hantu tak perlu mengurangi kecepatan derap kudanya. Apa yang dicemaskan Gajah Enggon akhirnya menjadi kenyataan. Gajah Enggon berharap mendung tebal itu tidak segera terbentuk. Namun dari garis-garis ke bawah yang muncul menandakan hujan telah turun. Dalam keadaan mendung belum terbentuk sempurna, amat sulit menemukan jejak maling payung yang bisa digunakan memancing turunnya hujan itu. Apalagi jika hujan telah terlanjur turun. "Hujan sudah turun di sana, cepat!" teriak Gajah Enggon. Di belakangnya Rai Sunelo bagi mendapat tambahan kekuatan. Jika beberapa saat sebelumnya ia mengikuti di belakang tak mampu memperpendek jarak, kini saatnya ia maju dengan kecepatan penuh. Gajah Enggon terkejut melihat istrinya membalap dan muncul dari sebelah kirinya. Akan tetapi menjelang memasuki pedukuhan berikutnya, Rai Sunelo bergegas menarik kendali kudanya, menyebabkan kuda tunggangan hadiah dari Kyai Medang Dangdi itu terlonjak dan terhenti mendadak dengan dua kaki depan terangkat bersama. Untung Gajah Enggon melihat penyebab yang sama dan melakukan tindakan yang sama sehingga mampu menghindari tabrakan. Melihat hambatan yang tak terduga, Gajah Enggon menempatkan diri di depan dan istrinya berlindung di belakangnya. Tajam Gajah Enggon menatap serombongan orang yang menghadang di depan dan mendadak keluar dari balik lebatnya pepohonan. Gajah Enggon akhirnya melihat ada beberapa ekor kuda yang disembunyikan di balik lebatnya pohon jagung milik penduduk. Senopati Gajah Enggon melihat kuda-kuda itu memakan tanaman di ladang yang pasti ada pemiliknya. "Jangan tergesa-gesa menempuh perjalanan ke sana," sapa salah seorang pencegat. "Istirahatlah dulu, duduk-duduk dulu, makan jagung muda dulu, dan mari berdagang." Gajah Enggon menghitung rombongan pencegat itu, ada 8 orang, berwajah sangar semua. Dengan membiarkan jambang tumbuh lebat dan kumis melintang sekepal yang masing-masing bersenjata pedang melintang. Gajah Enggon segera mengambil simpulan rombongan ini sama dengan rombongan terdahulu yang hampir pasti berniat menempuh perjalanan menuju Keta atau Sadeng. Salah seorang dari 8 orang itu amat menarik perhatian Gajah Enggon karena bekas luka melintang di wajahnya. "Kalau boleh aku mengajakmu berkenalan ke sana berdua?" bertanya orang dengan bekas luka melintang itu. "Siapakah namamu? Dari mana asalmu? Dari mana pula kau dapat istri yang berwajah cantik itu? Dan berapa jumlah uang yang kau bawa?" Gajah Enggon menoleh ke belakang untuk menenteramkan istrinya. Namun Gajah Enggon tidak melihat kecemasan apapun di wajah Rai Sunelo. Bahwa istrinya tidak cemas, hal itu menyenangkan hatinya. Namun bahwa Rai Sunelo beranggapan berada di tempat yang terlindung, hal itu justru mencemaskan. "Namaku Bandar Sarapati. Aku berasal dari suatu tempat yang tak jauh dari Lawor. Bekas luka di wajahku tak mungkin bisa kulupakan. Kuperoleh bekas luka di alun-alun Bubat ketika ada pesta tahunan yang digelar di tempat itu. Aku sedang menggelar bandar dadu dan kalah. Aku tak mampu membayar, yang akibatnya terjadilah pengeroyokan pada diriku." Sangat tenang Senopati Gajah Enggon membicarakan sesuatu yang bagi Rai Sunelo membingungkan. Namun orang yang memiliki wajah cacat itu justru terdiam setelah memperoleh jawaban yang membuat risih itu, karena semua yang diucapkan orang di atas kuda itu adalah mengenai dirinya. Dirinya lah pemilik nama Bandar Sarapati. "Kau mengenalku rupanya," kata Bandar Sarapati yang langsung mencabut pedang yang menggantung di pinggangnya. Apa yang dilakukan Bandar Sarapati itu segera diikuti oleh anak buahnya. Dengan cepat mereka bergerak membuat kepungan yang rapat.
Gajah Enggon bergegas membuat hitung-hitungan. Terhadap keselamatan diri sendiri, Gajah Enggon tidak perlu merasa khawatir. Yang dikhawatirkan adalah keselamatan Rai Sunelok. Dengan seksama dan cermat, Gajah Enggon merancang sebuah cara agar Rai Sunelok bisa meloloskan diri dari kepungan itu. Dengan kemampuan olah kanuragan yang dimilikinya, Gajah Enggon berharap akan mampu meredam sepak terjang orang-orang sangar itu meski jumlahnya lebih banyak. Siapa sebenarnya kau, ha? Bertanya Bandar Sarapati dengan suara galak. Gajah Enggon balas memandang Bandar Sarapati dengan tatapan mata tajam penuh wibawa, menyebabkan Bandar Sarapati terkejut, apalagi ketika ia menyadari ada tatapan mata itu mengalahkannya. Apakah kau keberatan dengan semua jawabanku? Kau menyindir. Bagaimana kau bisa tahu semua hal tentang diriku ini, Kisanak? Gajah Enggon melompat turun dari kudanya dan mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah itu berarti kau mengakui namamu Bandar Surapati? Itu namaku, bentak Bandar Sarapati sangar. Namun Bandar Sarapati terkejut melihat orang yang turun dari kuda itu melangkah mendekatinya, menempatkan diri pada jarak yang dekat. Betapa gugup Bandar Sarapati berhadapan dengan pemilik wibawa yang sangat besar itu. Kalau kau mengaku itu namamu, kau mengaku berasal dari sebuah tempat tak jauh dari Lawor. Bandar Surapati bingung. Perdebatan yang mengagetkan dan keberanian penunggang kuda itu menyebabkan anak buah Bandar Sarapati kebingungan. Apalagi ketika Gajah Enggon berbalik menyapu semua orang dengan pandangan mata yang sangat tajam, mendekatkan wajahnya ke wajah orang-orang itu pada jarak yang sangat dekat. Mata yang membelalak itu menjadi penyebab utama runtuhnya keberanian mereka. Aku juga tahu kalian akan pergi kemana, tambah Gajah Enggon. Kalian akan pergi ke Keta atau Sadeng untuk bergabung dengan dua tempat yang akan melakukan pemberontakan itu. Kalian memperoleh janji-janji muluk dari Mapanji Keta. Hal yang tidak masuk akal karena kalian sebenarnya diumpankan taubahnya Laron yang dilemparkan ke kobaran api dalam pertempuran yang akan terjadi melawan Majapahit. Maka sempurnalah kebingungan yang dialami Bandar Sarapati dan segenap anak buahnya. Mereka harus mengakui apa yang diucapkan penunggang kuda yang dicegat di tepi bulak sawah itu benar adanya. Benar soal Bandar Sarapati, benar pula soal undangan yang datang dari Keta. Senopati Gajah Enggon menyapu wajah-wajah pucat itu sambil memperhatikan langit di arah selatan. Hujan lebat agaknya terjadi di belakang perdukuhan dan akan segera bergerak mendekati tempat itu karena angin sedang bergerak ke utara. Kau rupanya. Tiba-tiba Bandar Sarapati meletup. Gajah Enggon mengembalikan arah pandangnya. Teman-teman, orang ini harus kita bunuh. Dia seorang senopati yang memimpin pasukan khusus Bayangkara. Kebetulan kita temukan orang ini di tempat ini. Ayo, kita bunuh beramai-ramai. Gajah Enggon mempersiapkan diri, tangannya merentang, dan kepalan tangan tertekuk ke dalam, menyembunyikan pisau-pisau khusus yang siap mematuk mencari sasaran. Rahi, cepat pergi tinggalkan tempat ini, tetapi jangan jauh-jauh, perintah Gajah Enggon kepada istrinya. Namun rupanya Rai Sunelok sangat kebingungan karena tak segera beranjak dari tempatnya, masih tetap mematung di atas kuda yang menyebabkan dua orang anak buah Bandar Sarapati mempunyai kesempatan bergerak melakukan penghadangan. Gajah Enggon tak mau membuang waktu karena ia harus menjaga keselamatan Rai Sunelok. Gerakan memutar yang dilakukan dua kali adalah untuk mengayunkan dua buah pisau yang telah turun dari balik lengan bajunya. Melesat pisau itu dengan amat telak menembus dada dua anak buah Bandar Sarapati. Terjengkang berandal itu dengan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Pisau-pisau itu tenggelam menembus belahan dada, menggapai jantung dan merusaknya, menyebabkan temannya sangat terkejut dan marah. Bandar Sarapati tidak membuang waktu dan takut kedahuluan
Dengan cepat Bandar Sarapati melompat sambil mengayunkan pedang panjangnya. Gajah Enggon menghindar, melompat sambil berusaha mencari celah untuk kembali mengayunkan pisaunya. Namun kesempatan itu belum diperoleh karena sekali lagi ayunan pedang mengarah kepadanya berasal dari anak buah Bandar Sarapati yang menempatkan diri di belakangnya. Gajah Enggon bingung karena dalam lirikan sekilas ia melihat istrinya berada dalam bahaya. 3 orang telah mengepungnya dengan rapat. Dalam gerakan yang sangat tangkas, Gajah Enggon memperoleh kesempatan itu. Sebuah ayunan yang sangat deras berhasil dilakukan, mengantarkan pisau dari tangannya melesat dengan sangat cepat, menjebol dada salah seorang yang berusaha meraih istrinya. Terjengkang jatuh anak buah Bandar Sarapati untuk berkelinjotan dan meregang nyawa. Namun Gajah Enggon benar-benar dibuat sibuk oleh Bandar Sarapati dan 2 anak buah yang lain yang menyalurkan serangan melalui ayunan susul-menyusul. Gajah Enggon sangat cemas ketika melihat kuda tunggangan Rahi Sunelok terlonjak, menyebabkan istrinya terjatuh. Namun Gajah Enggon melihat istrinya mampu bangkit dan lari sekencang-kencangnya, disusul 2 orang anak buah Bandar Sarapati yang amat bernafsu meringkusnya. Apalagi calon mangsanya kali ini memiliki wajah yang sangat cantik dan menggairahkan. Didorong oleh kecemasannya, Gajah Enggon mengamuk sejadi-jadinya. Amat tangkas Gajah Enggon membagi serangannya beruntun kepada 3 orang yang mengeroyoknya. Akurat sambaran pedang yang dilakukan Gajah Enggon menyebabkan tertebas putus kepala salah seorang anak buah Bandar Sarapati. Darah muncrat menyebabkan anak buah Bandar Sarapati yang lain terhenyak kebingungan. Hal itu karena darah muncrat menyebur ke wajahnya. Gajah Enggon tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan gerakan memutar untuk menambah tenaga, pisau yang muncul dari balik lengan baju melesat menyambar calon korbannya. Terhenyak Bandar Sarapati bersama dengan 2 anak buahnya yang tersisa. Saat masing-masing pisau bergambar lambang pasukan khusus Bayangkara melesat menembus dada, tembus ke jantung, menyayat beberapa otot. Gajah Enggon berlari kencang menyusul istrinya. Demikian cemas Senopati Gajah Enggon membayangkan nasib buruk yang akan menimpa Rahi Sunelok, sampai tak memperhatikan derap kuda yang muncul dari pedukuhan yang menerobos keluar dan melesat cepat ke utara. Sosok penunggang kuda itu membawa sebuah payung yang dipegang dengan tangan kirinya dan mengenakan ikat kepala yang bukan sembarangan ikat kepala, karena benda berupa secarik kain itu dibati bercorak geringsing berwarna merah dan bergambar bulat di tengahnya. Namun Gajah Enggon masih sempat menandai orang berkuda itu. Sial, umpat Gajah Enggon. Akan tetapi Gajah Enggon memang harus memiliki salah satu di antara 2, antara menyelamatkan istrinya yang berada dalam bahaya atau mengejar pencuri pusaka dari gedung istana. Tak berpikir panjang Gajah Enggon dalam memilih, karena maling pusaka itu bisa dilacak di lain kesempatan, sementara istrinya membutuhkan pertolongan dengan segera dan tak bisa ditunda. Dengan ayunan kaki sangat lebar, Gajah Enggon mengikuti jejak-jejak kaki yang masih bisa ditandai. Namun Gajah Enggon terhenti dengan segenap rasa herannya di depannya sambil membersihkan tubuh. Rahi Sunelok melangkahkan kaki. "Mana mereka?" tanya Gajah Enggon. "Itu," balas istrinya sambil menunjuk kedua sosok tubuh yang teronggok. Gajah Enggon terbelalak melihat 2 sosok tubuh yang masing-masing tergeletak lumpuh tak berdaya. "Kau apakan mereka?" Rahi Sunelok tersenyum membuat penasaran. Namun mendadak Gajah Enggon teringat kepada penunggang kuda pencuri pusaka yang terlihat melarikan diri ke arah utara. Maka Senopati Gajah Enggon merasa tak punya waktu untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Soal menanya istrinya itu bisa dilakukan nanti. "Maling payung itu ke utara," teriaknya. Gajah Enggon berlari disusul istrinya. Ternyata amat berbeda dengan ketika beradu balap menggunakan kuda. Berlari apa adanya menempatkan Rahi Sunelok bukan tandingan suaminya.
Gajah Enggon terpaksa harus menyesuaikan diri. Maling itu ke utara, kita harus mengejarnya. Namun yang menjawab adalah gerimis yang mulai turun. Gajah Enggon melihat langit tepat di atasnya bagai terbelah warnanya. Sebelah utara terlihat terang benderang, sebaliknya sebelah selatan gelap gulita. Petir yang mewarnai menjadi pertanda hujan yang akan turun tidaklah main-main, karena demikian pekatnya kelembapan udara yang akan turun dalam bentuk hujan deras. Ketika akhirnya Gajah Enggon dan Rai Sunelo telah sampai ke kuda masing-masing, tak mampu menunda lagi, keduanya melompat dan membalap balik arah. Tak sebagaimana saat mendatangi tempat itu, Gajah Enggon memacu kudanya dengan amat cepat. Dalam pengejaran yang dilakukan kali ini, Gajah Enggon dan Rai Sunelo berpacu lebih dan lebih cepat lagi. Tak hanya Gajah Enggon yang tak sabar, Rai Sunelo kini berteriak-teriak meminta kuda tunggangannya untuk berderap kencang. Hal yang sama dilakukan oleh Gajah Enggon. Ayo, cepat, cepat, dan lebih cepat lagi, teriak mantan pimpinan pasukan khusus itu. Bayangan maling pencuri payung Kiai Udan Riwis dan Cina Gringsing Lobeng Luih Laka masih terlihat di kejauhan. Namun, akhirnya Gajah Enggon tidak mampu lagi mengikuti jejaknya setelah maling itu memasuki pedukuhan. Lenyap bagai tenggelam di telan hantu.